Banyak pemimpin yang sekarang fokus pada strategi, pencapaian target, gitu ya, eksekusi, ya, angka-angka pencapaian gitu. Tapi ada satu hal yang penting tapi dilupakan. Sehingga anggota timnya akhirnya hanya menjadi robot, Anda pun kemudian terjebak pada rutinitas. Apa satu hal itu? Dan bagaimana kemudian satu hal yang sering dilupakan itu bisa kita tumbuhkan sehingga kita benar-benar menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin? Ikuti video ini hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Jamil Azaini. Hari ini saya ingin mengajak Anda merenung sejenak. Banyak pemimpin hebat di luar sana. Mereka cerdas, mereka cepat, mereka adaptif, mereka tangguh, tapi banyak dari mereka terjebak. Terjebak dalam rutinitas. Terjebak dalam target. Terjebak dalam angka-angka pencapaian. Dan di tengah semua itu mereka lupa satu peran penting sebagai seorang pemimpin. Peran yang menentukan apakah timnya hanya bekerja dalam tanda kutip atau benar-benar bergerak dengan jiwa. Kalau kita amati, seorang pemimpin biasanya sibuk dengan membuat rencana, mengatur strategi, memantau hasil, menyusun laporan, membuat keputusan. Semua itu penting. Tapi ada satu hal yang jarang dilakukan padahal itu penting, bahkan nyaris terlupakan. Apa itu? Memberi makna. Bukan hanya bicara apa yang harus dilakukan, tapi mengapa kita melakukannya. Bukan sekedar mengatur, tapi menghidupkan. Seorang pemimpin sejati bukan hanya menunjuk jalan atau penunjuk jalan, tapi juga penyulut semangat. Dan itu hanya bisa terjadi ketika ia menjadi seorang meaning maker. Saya ingin jujur, banyak pemimpin hari ini lebih mirip eksekutor daripada penyala jiwa. Kenapa? Karena mereka terjebak dalam rapat-rapat tanpa akhir. Terjebak dalam monitoring Excel. Terjebak dalam mengejar deadline demi laporan. Terjebak dalam micromanagement. Terjebak dalam memadamkan api demi api. Mereka bekerja keras, tapi lupa. Yang membuat orang bertahan bukan hanya gaji, tapi makna dari pekerjaan itu. Padahal manusia bukan robot. Mereka butuh makna, mereka butuh alasan, mereka butuh tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu berarti. Dan ini tidak akan datang dari sistem. Ini datang dari pemimpinnya. Karena dalam dunia yang penuh tekanan seperti sekarang, orang bekerja bukan hanya untuk hidup, tapi untuk merasa bernilai. Kita bisa beri gaji, kita bisa beri tunjangan, kita bisa beri target dan bonus. Tapi jika tak ada makna, maka orang akan cepat lelah. Semangat mudah surut. Loyalitas mudah goyah. Kinerja tidak stabil. Sebaliknya ketika seorang leader menjadi meaning maker, maka orang biasa menjadi luar biasa. Tim yang lelah menjadi tim yang tangguh. Tugas berat menjadi ringan karena mereka merasa, aku bagian dari sesuatu yang besar. Aku bagian dari sesuatu yang penting. Makna adalah bahan bakar jangka panjang. Makna adalah alasan mengapa orang bertahan bahkan saat sulit sekalipun. Makna adalah yang membedakan pemimpin biasa dan pemimpin yang mengubah kehidupan. Menjadi meaning maker bukan sekedar memberi motivasi. Ya, motivasinya sesaat lagi, bukan. Ia adalah cara hidup dalam memimpin.
Ia adalah seni menyalakan api di hati orang-orang yang kita pimpin. Dan kabar baiknya, peran ini bisa dipelajari dan dilatih. Nah, berikut adalah 5 langkah konkret dan mendalam agar seorang leader bisa menjadi meaning maker sejati. Yang pertama, temukan dan hidupkan why tim Anda. Simon Sinek mengatakan, start with why. Namun kenyataannya, banyak pemimpin tidak pernah menyalakan api why dalam timnya. Bagaimana caranya? Mulailah dengan pertanyaan mendasar. Untuk apa sebenarnya kita melakukan semua ini? Siapa yang kita bantu? Apa dampak jangka panjang dari pekerjaan kita? Lakukan sesi refleksi tim secara berkala. Ajak tim mengingat kembali kontribusi mereka. Bukan sekedar tugas mereka. Kaitkan pekerjaan sehari-hari dengan misi kemanusiaan atau nilai spiritual. Kita bukan sekedar menjual produk, tapi kita sedang membantu orang hidup lebih mudah, lebih sehat, lebih damai. Ketika tim tahu mengapa, maka mereka akan menemukan alasan untuk tetap melangkah meski lelah. Yang kedua, bercerita dengan jiwa, bukan hanya dengan fakta. Otak manusia bisa memproses data, tapi hati manusia tergerak karena cerita. Pemimpin yang meaning maker adalah pendongeng makna. Dia menyulam kisah-kisah kecil menjadi inspirasi besar bagi anggota timnya. Langkah konkretnya gimana? Kumpulkan cerita nyata dari lapangan, kisah pelanggan yang terbantu, kisah perjuangan tim, atau kisah pribadi Anda sendiri. Ceritakan dengan emosi, bukan hanya kronologi. Jangan takut lihat rapuh. Kerapuhan yang jujur justru memantik kepercayaan. Gunakan metafora, perumpamaan, bahkan ayat atau hikmah yang relevan. Misalnya apa? Apa yang kita lakukan ini kecil, seperti menanam satu biji pohon. Tapi bayangkan, 20 tahun lagi ia bisa menjadi naungan bagi generasi berikutnya. Cerita adalah jembatan antara logika dan hati. Itu penting kalau Anda seorang pemimpin punya kemampuan bercerita. Yang ketiga, bangun kedekatan yang otentik dengan anggota tim. Makna tak bisa didelegasikan. Ia harus dihidupkan lewat hubungan. Pemimpin yang meaning maker tidak hanya terlihat di ruangan rapat, tapi hadir di ruang jiwa timnya. Caranya gimana dong? Sisihkan waktu untuk benar-benar mendengar. Tidak hanya mendengar laporan, tapi mendengar isi hati anggota tim Anda. Tanyakan, apa yang membuatmu bahagia akhir-akhir ini? Apa hal yang mengganggumu saat bekerja? Apa yang bisa aku bantu agar kamu terus berkembang? Tunjukkan bahwa Anda melihat mereka sebagai manusia, bukan hanya sebagai peran. Kedekatan ini akan menumbuhkan perasaan, aku tidak sendiri, aku dihargai, aku ini penting. Dan disitulah makna itu bermuara. Yang keempat, hargai proses, rayakan perjalanan. Meaning maker tahu bahwa makna seringkali bersembunyi di balik perjuangan, bukan hasil. Pemimpin sejati tak hanya memberikan penghargaan saat target tercapai, tetapi juga saat usaha maksimal dilakukan. Langkah praktisnya gimana? Adakan sesi small victory sharing, ya, secara berkala. Boleh jadi mingguan, boleh jadi bulanan. Setiap orang berbagi satu kemajuan atau pelajaran berharga, sekecil apapun itu. Ucapkan terima kasih, bukan hanya untuk pencapaian, tapi juga untuk kejujuran, loyalitas, dan inisiatif. Gunakan bahasa yang membangun makna. Aku bangga kamu mencoba meski hasil belum sesuai harapan.
kamu tumbuh. Dan itu yang utama. Dengan ini, orang merasa pekerjaan mereka bukan hanya dipakai, tetapi juga dimaknai. Dan yang kelima, hidupkan nilai-nilai dalam setiap keputusan. Makna lahir kita, tindakan pemimpin konsisten dengan nilai-nilainya. Artinya, ketika Anda harus memilih antara yang cepat dan yang benar, antara untung besar dan kejujuran, antara aman secara pribadi atau adil bagi tim, makna lahir dari pilihan yang selaras dengan nurani. Bagaimana memulainya? Tentukan 3 nilai utama yang Anda dan tim perjuangkan. Misalnya integritas, kebermanfaatan, atau pertumbuhan. Jadikan nilai itu kompas dalam setiap diskusi dan keputusan. Ulangi, tekankan, hidupkan. Tunjukkan keberanian Anda. Untuk apa? Untuk mempertahankan nilai tersebut meskipun harus menghadapi resiko. Saat tim melihat Anda memimpin dengan nilai, maka mereka tahu kami tidak hanya bekerja di sini. Kami sedang melakukan sesuatu yang bermakna. Jadilah pemimpin yang tidak hanya mengejar performa, tapi menyalakan makna bagi anggota tim Anda. Karena performa bisa membuat orang bekerja lebih cepat, tapi makna membuat orang bertahan lebih lama dan melangkah lebih jauh. Tanyakan pada diri Anda, apakah hari ini saya hanya menyuruh orang bekerja, atau saya sedang menghidupkan semangat mereka? Dan jika jawaban Anda mengarah pada yang kedua, maka Anda sedang menempuh jalan meaning maker. Jalan para pemimpin yang meninggalkan jejak bukan hanya di catatan perusahaan, tapi di jiwa orang-orang yang mereka bimbing, yang mereka pimpin. Saya tutup video kali ini dengan pesan dari Maya Angelou. Orang akan lupa apa yang Anda katakan. Orang akan lupa apa yang Anda lakukan. Tapi mereka tidak akan lupa bagaimana Anda buat mereka merasa. Dan meaning maker membuat orang merasa aku berarti. Merasa aku dibutuhkan. Merasa aku adalah bagian dari sesuatu yang mulia. Dan kalau ini ada, berarti Anda berhasil menjadi meaning maker. Dan insya Allah tim Anda saat bekerja tidak sedang merasa bekerja, tapi sedang memperjuangkan sesuatu yang bernilai. Dan itu akan membuat kinerja Anda meningkat pesat. Terima kasih, mudah-mudahan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.